Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa'as'alullaha ta'ala an yamunna alayna bi'ilmin nafi' wal amalis salih, wa an yufaqihana fid din, wa an yaftah lana futuhal arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu syar'i yang Allah muliakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para thalabul ilmi yang Allah muliakan, alhamdulillah, sebagaimana biasa kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam mengkaji kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja', yang mana pada pertemuan terakhir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita telah selesai membahas rub'ul ibadat, membahas sampai selesai pembagian fikih ibadah, mulai dari taharah, kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Alhamdulillah. Maka sebagaimana yang pernah saya sampaikan di awal sekali, di bab-bab awal kajian kita ini, bahwasanya fikih itu dibagi pembahasannya menjadi 4 pembahasan secara garis besar. Pertama adalah fiqhul ibadat, lalu fiqhul muamalat, fiqhul usrah atau munakahat, dan kemudian nanti di sana yang keempat ada al-hudud wal jinayat, kemudian ada al-mat'umat, kemudian dan seterusnya. Maka kita telah selesai membahas bagian pertama dari bab fikih rub'ul ibadat. Yang kedua, kita insyaallah pada hari ini akan memulai rubu' yang kedua, rubu'ul muamalat. Rubu'ul muamalat. Dan akan kita mulai dari pembahasan fikih jual beli terlebih dahulu, sebagaimana yang ada di matan. Baik, langsung saja kita akan jelaskan, kita akan baca dan telaah apa yang ada yang dijelaskan oleh Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. Kitabul buyu' wa ghairiha minal muamalat. Anwa'ul buyu'. Al-buyu'u thalathatu asya' bay'u 'ainin musyahadatin fajaiz, wa bay'u syai'in mawsufin fi dhimmah fajaiz idza wujidatis sifatu 'ala ma wusifa bih, wa bay'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuz. Jual beli itu terbagi menjadi 3. Pertama, jual beli ainun mausufah, jual beli ainun musyahadah, yaitu barangnya terlihat, maka hukumnya diperbolehkan, artinya sah. Lalu ada jual beli sesuatu yang dideskripsikan, sesuatu yang terdeskripsi atau tersifati dan ia berada dalam tanggungan, maka juga sah jika sifat-sifat tersebut ada bagaimana yang telah dideskripsikan. Wa bai'u 'ainin ghaibah, lalu ada namanya jual beli barang yang tidak diketahui dan juga tidak terlihat, maka dia dihukumi tidak sah atau la yajuz. Penjelasan yang pertama. Bai' al-buyu' jam'u bai'in wa huwa lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Perlu diketahui pertama sebelumnya, fikih muamalat itu terbagi menjadi 4 akad secara global
Ada 4 akad terkait fikih muamalah itu secara umum. Pertama ada namanya akad muawadat. Akad muawadat itu yang namanya ada muqabalatu syai'in bi syai'in. Ada timbal balik, ada tukar menukar, ada memberi, ada menerima. Itu namanya akad muawadat. Di antara contoh akad muawadat yang paling masyhur adalah jual beli serta ijarah. Ya, di sana ada muawadat, ada memberi, ada menerima. Jadi ada timbal balik. Kemudian akad yang kedua adalah akad musyarakat, akad berserikat. Ya, beberapa individu ya berserikat untuk melakukan sebuah akad ya, atau berbisnis. Ya, contohnya seperti akad syarikah. Akad syarikah ya perusahaan seperti itu atau koperasi ya. Kemudian ada lagi contohnya akad syuf'ah. Ya, itu termasuk musyarakat. Dan yang ketiga itu seperti akad mudharabah. Ya, bagi hasil akad mudharabah. Insyaallah kita akan jelaskan rinciannya pada babnya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada namanya akad tawatsuqat, akad jaminan. Tujuannya untuk menjamin hak kita yang ada pada orang lain supaya tidak hilang atau tidak rusak. Ya. Contohnya apa? Akad tawatsuqat seperti akad rahn, gadai. Kemudian lagi akad dhaman. Baik. Kemudian yang keempat ada namanya akad tabarru'at. Ya, akad tabarru'at ini bisa dikatakan lawan atau kebalikan dari akad muawadat. Kalau muawadat tadi disampaikan dia ada timbal balik, ada memberi dan dia menerima. Kalau akad tabarru'at itu hanya memberi saja. Di antara contoh akad tabarru'at adalah hibah. Kemudian ada yang namanya sedekah dan ada yang namanya wakaf. Jadi kesimpulannya akad muamalat itu terbagi menjadi 4 akad secara global. Muawadat, musyarakat, tawatsuqat, dan tabarru'at. Ya. Insyaallah kita akan bahas masing-masing pada babnya sendiri-sendiri. Jaid. Kita kembali ke syarah. Jual beli secara bahasa artinya muqabalatu syai'in bi syai'in. Nah, ini dia, ada timbal balik. Ya, ada timbal balik secara bahasa. Ya, maka bisa kita katakan ibtida'us salam wa radduhu, ya, memulai salam dan menjawab salam itu kan timbal balik tuh. Ya, maka bisa dikategorikan sebagai jual beli secara bahasa, al-bai'. Secara bahasa ya, ada timbal balik. Ada memberi salam, ada yang menjawab salam. Itu secara bahasa ibtida'us salam wa radduhu bisa dinamakan al-bai' secara bahasa. Tapi yang diinginkan adalah makna bai' secara istilah, yaitu tamliku 'ainin maliyah au manfaati. Tamliku 'ainin maliyatin au manfaatin maliyatin 'ala ta'bidi bi thamanin mali bi idnin syar'i. Yaitu kepemilikan ainun maliyah, barang yang dia sifatnya harta atau manfaat, 'ala ta'bid yang tidak bertempo, artinya berlaku untuk selamanya, bi thamanin mali dengan thaman, dengan alat tukar yang juga sifatnya mal, biiznin syar'i dengan izin syariat. Ini pengertian yang hampir mirip ya dengan pengertian yang dibawakan oleh Syekh oleh Al-Allamah Ibn Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qarib. Ya, dalam kitabnya Fathul Qarib. Tapi kata Syekh Labib, ini pengertian seperti ini masih kurang bagus, kata beliau. Ada pengertian yang lebih afdal, yang lebih daqiq, yang lebih adak, ya,
yaitu aqdun muawadah maliyah yufidu milka ainin aw manfaatin ala ta'bid. Ya. Aqdun muawadah maliyah yufidu milka ainin aw manfaatin ala ta'bid. Ya, bisa ditambahkan biidznin syar'i di belakangnya. Ya, ala kulli hal kita coba maknai dulu apa yang disampaikan Syekh Hisham di sini. Tamliku ainin maliyah itu kepemilikan barang yang sifatnya harta dan manfaat yang sifatnya selamanya dengan tsaman, dengan izin syariat. Ya. Atau tadi ya, aqdun muawadah. Kalau ini kan dikatakan tamlik saja. Tamlik itu berarti hanya mendefinisikan hanya mendefinisikan jual beli, bai' saja. Tamlik itu bai'. Kalau tamalluk syira. Ya, jadi kalau hanya disebutkan tamlik itu berarti hanya mendefinisikan al-bai' saja, tidak syira. Padahal dalam jual beli itu ada bai' wa syira. Maka lebih afdal dia katakan jual beli itu adalah aqdun. Kalimat aqdun itu di sana ada ijab dan qabul, artinya ada sighah di situ. Dan dari situ kita ketahui ada di sana mendefinisikan bai' sekaligus syira. Taib. Kemudian ainun maliyah, barang yang sifatnya mal, bisa memiliki mal. Tadi aqdun muawadah. Nah, aqdun muawadah dari definisi yang kedua tadi, akad jual beli itu sifatnya muawadah. Ada tukar menukar, ada timbal balik, sehingga yang bukan akad muawadah seperti hibah yang tidak ada timbal balik maka dikeluarkan dari definisi jual beli, bukan termasuk jual beli. Ya. Yufidu milka ainin. Apa efek dari jual beli? Yaitu yufidu milka ainin, itu di ainun maliyah. Ya, seseorang dengan akad jual beli bisa memiliki suatu barang yang sifatnya harta. Apa itu mal? Mal adalah kullu tahirin, ya, muntafa'un bihi syara'an. Kullu tahirin muntafa'un bihi syara'an. Segala sesuatu yang suci yang bermanfaat secara syariat. Artinya manfaatun mubah. Manfaat yang dibolehkan, bukan manfaat yang diharamkan atau muharramah. Ya, dari sini diketahui bahwasannya jual beli barang yang najis maka tidak disebut sebagai jual beli secara syariat. Seperti jual beli khamr, jual beli anjing dan babi misalnya. Ya, karena tidak dikategorikan sebagai mal. Khamr itu bukan mal. Karena mal tadi kullu tahirin muntafa'un bihi syar'an. Khamr najis, anjing dan babi juga najis. Maka meskipun ada praktek jual belinya di lapangan, bahkan harganya mahal, khamr itu kan, tapi secara syariat tidak dihukumi jual beli dan tidak sah jual belinya karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam fikih jual beli. Au manfaatin maliyah, tadi definisi yang kedua, aqdun muawadah maliyah yufidu milka ainin. Au manfaatin, jual beli juga bisa bagi kita untuk membeli manfaat. Ya, ada jual beli. Jadi jual beli itu bisa jual beli barang ainun dan juga bisa jual beli manfaat. Iya. Contohnya apa? Dijelaskan dalam Hasyiah Al-Bajuri juga dijelaskan. Kemudian di sini juga nanti alhamdulillahirabbil alamin. Dijelaskan juga contohnya jual beli manfaat itu jual beli hakul murur. Jual beli hak untuk lewat. Hak untuk lewat gitu. Atau hakku mururil ma, jual untuk membeli manfaat lewatnya air. Ya, atau contohnya ada perusahaan telekomunikasi ingin naruh pemancar, ya, butuh gedung pencakar langit, gedung tinggi. Nah, kalau dia beli gedungnya nggak cukup duitnya,
tapi dia hanya membeli apa ke gedung tadi, membeli manfaat rooftopnya itu, membeli hak guna rooftop yang paling atas, lantai yang paling atas, rooftop, ya, untuk memasang pemancar telekomunikasi. Jadi perusahaan telekomunikasi tadi tidak membeli gedung. Kalau itu namanya jual beli ain, tapi dia membeli hak guna saja. Membeli hak guna kepada yang punya gedung untuk menaruh pemancarnya. Itu namanya jual beli manfaat. Ya. Alat ta'bid. Nah, ini ciri khas jual beli. Jual beli itu konsekuensinya adalah berlaku seterusnya. Alat ta'bid. Bukan alat ta'qid, tidak ditempo. Kalau bertempo itu ya ijarah namanya. Ya, ijarah itu harus bertempo. Nggak ada ceritanya orang ngontrak rumah. Berapa lama ngontrak rumahnya mas? Selamanya. Nggak bisa. Ngontrak itu kan ijarah, sewa. Itu ada temponya. Bisa setengah tahun atau 1 tahun, 2 tahun, bertempo. Ya. Tapi kalau jual beli itu selamanya, nggak ada kita dengar kita beli HP di counter terus kata yang jual HP, saya jual ya, ini berapa harganya mas, kata kita, harganya HP-nya 5 juta misalnya. Udah saya beli. Kata penjualnya, ya saya jual HP ini sama kamu tapi cuman jangka waktu 1 tahun. Nanti habis 1 tahun balikin ya. Nggak ada begitu. Jual beli itu alat ta'bid. Makanya tadi jual beli manfaat itu juga harus alat ta'bid. Karena itulah ciri khas jual beli, alat ta'bid. Kalau di waktu ya, atau membeli manfaat tapi bertempo, itu namanya ijarah. Ya, bukan al-bay'. Kemudian bithamanin mali, dengan alat tukar yang juga sifatnya mal. Ya, yufidu milka ainin aw manfaatin ala ta'bid. Jadi alat tukarnya juga kan, jadi jual beli itu ada rukun syarat. Di antara rukun jual beli adalah al-ma'qud. Al-ma'qudu alaih. Objek jual beli itu ada saman, ada musman. Samannya itulah ya juga harus sifatnya harta. Tidak boleh alat tukarnya barang najis juga. Seperti tadi khamr. Ya. Beli buku dengan khamr. Nah, itu bukan saman namanya. Taib, biiznin syar'i, dengan izin dari syariat. Artinya, jika ada jual beli yang melanggar syariat, ya seperti jual beli gharar, jual beli syai'un majhul yang tidak diketahui, ya, atau terdapat gharar di sana, seperti contohnya bai'ul mulamasah, bai'ul munabadah, bai'ul hasah, ya. Kemudian ada contoh lagi jual beli barang yang nggak kelihatan, seperti jual beli mystery box, barang yang nggak kelihatan. Ya, nanti akan dicontohkan insya Allah sama Syekh Hisham di sini. Itu semua namanya gharar. Gharar itu tidak bisa dikatakan ikhtalla syartun min syurutil bai'. Kurang salah satu syarat dari syarat jual beli, maka bisa dikatakan itu namanya gharar. Dan ini dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu contoh jual beli yang melanggar syariat lagi adalah jual beli riba yang ada unsur ribanya. Ya, ada yang ada unsur ribanya. Seperti ya contohnya jual beli emas secara kredit misal, atau jual beli emas secara online. Ya. Jual beli emas online sebagaimana yang disebutkan sebagian ulama. Ya, memang ada yang mengatakan boleh, tapi ya emas itu kan harus yadan biyadin. Ya, harus yadan biyadin dan harus ada terjadi qabd. Nanti kita akan bahas dalam pembahasan bab riba insyaallah. Itu contoh ya, sebagian contoh jual beli yang ada ribanya. Atau yang masyhur jual beli jual beli uang saat lebaran. Ya, kan di situ juga ada dua pendapat, yang mengatakan itu riba dan yang mengatakan itu tidak. Wallahu taala a'lam. Taib. Jadi kesimpulannya, ya, jual beli itu adalah aqdun muawadah, akad muawadah. Ya. Maliyah. Ya. Yufidu milka ainin aw manfaah.
yang bisa berefek memiliki barang atau manfaat alat ta'bid, yang itu berlaku seterusnya dan sesuai dengan syariat. Taib. Waqad syara'a Allah Ta'ala al-bai'a li hajatin nas ila daruratil hayati minal ma'kal wal mashrabi wal amti'ati wa ghairi dhalik. Bal innar ribha min atyabil kasb. Nah, ini hikmah jual beli. Apa hikmah jual beli? Yaitu untuk daf'u hawaijin nas, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Karena manusia itu ada yang mempunyai barang, ada yang mempunyai uang tapi nggak punya barang, dan ada orang yang punya barang tapi nggak punya uang. Ya, maka bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki barang yang tidak kita punya? Ya tentu dengan jual beli. Ya, kita bisa memenuhi kebutuhan kita, baik itu kebutuhan yang primer, sekunder maupun tersier. Dan coba bayangkan misalnya syariat melarang kita jual beli. Saya pengen punya HP misalnya. Ya gimana caranya saya bisa punya HP kalau misalnya syariat melarang jual beli? Maka ini kan susah. Akan membuat hidup itu sempit. Bahkan mungkin akan membuat seseorang melakukan tindakan-tindakan pencurian. Ya, karena Islam melarang jual beli misalnya. Maka Islam membolehkan jual beli sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di bawah ini, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dengan jual beli kita bisa membeli barang-barang yang kita butuhkan. Dan jual beli, keuntungan yang didapat dari jual beli itu min atyabil kasbi. Ya, keuntungan dari pekerjaan yang paling bagus, yang paling mulia. Karena Nabi kita termasuk pedagang, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dalil jual beli tadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, wa minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini nanti pembahasannya dalam bab khiyar. Kemudian Nabi Muhammad ditanya an atyabil kasbi, sebaik-baik mata pencaharian. Faqala amalul mar'i biyadihi, ya, yaitu dengan kerjaannya sendiri. Ya, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Apa itu jual beli yang mabrur? Wa ma'na al-bai'ul mabrur ay alladhi la ghisya fihi wa la khiyanah. Jual beli mabrur adalah jual beli yang tidak ada di sana curang dan khianat. Sehingga bisnis atau wirausaha termasuk atyabul kasbi. Ya, termasuk atyabul kasbi. Maka bergembiralah wahai para pedagang, wahai para wirausaha, bisnismen, selama kalian melakukan jual beli sesuai syariat, melakukan bisnis sesuai syariat, tidak ada di sana penipuan, tidak ada di sana kezaliman, tidak ada di sana riba dan seterusnya, maka kalian dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu telah melakukan bekerja mata pencaharian yang paling baik, atyabul kasbi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu juga pernah berdagang. Jaid. Ya, kita telah bicara poin pertama yaitu pengertian, kemudian ada dalil. Nah, kemudian di sini disebutkan jenis-jenis jual beli. Jual beli itu kalau kita jelaskan itu bisa terbagi menjadi tiga. Ya, terbagi menjadi tiga. Bai'u ainin musyahadah, kemudian bai'u ainin mausufah, dan bai'u ainin la ghairi musyahadah wala mausufah. Pertama, jual beli yang sifatnya musyahadah. Ini jual beli yang masyhur, yang pada umumnya ai hadirah, ada waktu akad amamal bai' wal mushtari. Artinya hadirah artinya mar'iyah, terlihat pada saat akad. Ya, terlihat pada saat akad. Jadi nggak cukup hanya barang itu ada saja, tapi harus terlihat musyahadah oleh pelaku akad, baik penjual ataupun pembeli. Jadi meskipun barang tadi ada di saat akad tapi tidak terlihat, maka ini juga tidak boleh. Ya.
Jadi bai'u musyahadah atau mar'iyah terlihat pada waktu akad di hadapan pembeli dan penjual. Apa hukumnya? Hukmuhu jaizun. Artinya jaiz di sini artinya adalah sah. Li'adamil ghisyi wal khida'i wa huwa al-ghalibu fil buyu'. Ya, karena dengan begitu akan terhindar dari ghish, curang dan penipuan, dan itulah jual beli pada umumnya. Lalu yang kedua, ini kedua ya, kok nomor satu lagi sih. Yang kedua, bai'u syai'in mausufah. Jual beli yang terdeskripsikan, yang tersifatkan, dan dia berada dalam tanggungan. Wa huwa lughatul ahdi wal aman wa syar'an ma'na qa'imun bidzat yasluhu lil ilzam min jihati syari' wal iltizam min jihatil mukallaf. Ya, jadi dia sebuah makna qa'imun bidzat yasluhu lil ilzam, ya, min jihati syari' wal iltizam min jihatil mukallaf. Ini terjemahan bahasa Indonesianya agak repot juga ini. Taib. Nah, apa contohnya? Jadi ini makna fi dhimmah ya. Bahasa fi dhimmah itu terjemahan bebasnya atau terjemahan bahasa Indonesianya adalah dalam tanggungan. Ya, itu. Nah, apa contoh jual beli bai'un mausufin fi dhimmah? Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Contohnya apa? Ka'an yatlubal mushtari minal bai' sayyaratan muhaddadatal laun wal mausufat wa baladis san'i wa sanatut tasni' wa yudfa'u thaman. Di antara contoh bai'u syai'in mausuf itu seperti jual beli salam. Tapi salam itu harus lafaznya apa? Aslamtu atau aslaftu. Tapi kalau lafaznya bi'tu, yaitu hukumnya jual beli. Karena jual beli dengan salam itu punya hukum tersendiri yang berbeda. Seperti seorang pembeli minta kepada penjual untuk membuatkannya atau barang mobil. Jadi ada pembeli pengen beli mobil nih. Nah, dia mobilnya itu disifati. Ya, barangnya saat akad nggak ada, tapi dia sifatkan, dia deskripsikan, dia kasih speknya. Saya mau beli mobil, ya, warnanya merah atau warnanya silver. Saya mau beli mobil Toyota. Saya mau beli mobil atau mobil sedan, ya, warnanya silver, kemudian mereknya tadi Toyota, sedan, lalu buatan Jepang, ya, Toyota buatan Jepang kan, buatan Jepang, dan tahun 2020. Nah, jadi dia pengen mobil dan dia pesen sama yang punya showroom, ya, mobilnya itu begitu tadi, sedan, warnanya silver, mereknya Toyota, buatan Jepang, dan tahun 2020. Ya, tahun 2020. Nah, kan barangnya enggak ada tuh. Yang pertama, barangnya enggak ada, tapi dia sifatkan. Nah, ini sifatnya jelas nih. Ya, dan dia bayar uangnya. Bisa bayarnya uang muka dulu. Kalau jual beli kan maka boleh uang muka dulu. Tapi kalau salam, sifatnya jual beli salam, dia harus bayar uang muka kontan seluruhnya di awal, di majelis akad. Fa idza tahaqqaqatish syurutu sahhal bai'. Jika jual belinya jika syarat-syarat barang tadi terpenuhi semua, ya, maka jual belinya sah. Ya, jadi bai'u syai'in mausufin fi dhimmah di antara contohnya itu jual beli salam, di antara contoh. Tapi lafaznya berbeda. Ya, kalau jual beli lafaznya bi'tuka, kalau salam aslamtuka au aslaftuka. Dan mempunyai hukum yang berbeda masing-masing. Hukumnya apa? Jaizun idza itamma mattafaqa alaih. Ya, hukumnya sah, termasuk jual beli yang disahkan.
Yang ketiga, bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad. Nah, ini. Yang ketiga. Ya, jual beli yang nggak terlihat barangnya. Nggak ada dan nggak terlihat. Fa idza kanat as-sil'atu mathalan lam tusyahad wa ghairu mar'iyah. Ya, kalau barang sil'ah atau mabi' atau musman tadi tidak terlihat, tidak ada di tempat dan juga tidak terlihat, ya, wa yumkin taghayyuruha ba'da al-'aqdi fayahtamilu al-ghishu awil ghadru awil khadi'ah. Ya, kalau seperti itu maka akan ada kemungkinan di sana ghish, kecurangan atau penipuan. Ya, apa hukum jual beli semacam ini? Adamul jawaz, tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, jual belinya ini haram dan tidak sah. Ya, nanti ada kita jelaskan nanti dalam hukum jual beli itu ada 5, ada wajib, ada mandub, ada mubah, ada makruh, ada haram. Dan haram itu ada haram tapi sah dan haram tidak sah. Nah, kalau jual beli seperti ini, barangnya nggak maklum atau barangnya majhul, ini kan menyelisih salah satu syarat dalam jual beli, maka dia haram dan juga tidak sah. Lima rawahu Muslim naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Ya, ini termasuk gharar. Ya, berpotensi akan menzalimi salah satu pihak dari dua pelaku akad tadi, penjual dan pembeli. Contohnya, dicontohkan sama Syekh di sini. Contoh jual beli gharar, ya, yaitu jual beli ainun ghaibah lam tusyahad. A'tini malan wa sawfa abi'uka thawban jayyidan fil ghad. Ya. Kasih aku uang 100.000, aku akan jual kepadamu baju yang bagus. Thawban jayyidan. Ya, baju yang bagus besok. Jadi dia cuma bilang baju bagus atau baju baru misalnya. Biduni dzikri sifah awin naw', tanpa menyebutkan ini bajunya apa, bahannya apa. Cuman dia bilang baju gitu. Kasih aku duit, nanti aku kasih kamu baju bagus. Ya, baju yang model apa? Baju laki-laki atau baju perempuan nih? Ya, warnanya apa, bahannya apa? Nggak jelas. Ya, biduni dzikri sifah awin naw' faqad tahaqqaqat al-jahalatu fi syai'il mabi'. Maka jelas ini namanya jual beli yang majhul. Jual beli yang ghairu ma'lum. Ya, ghairu ma'lum. Atau contoh lain, kasih gua duit, kasih saya uang, nanti kamu akan aku belikan HP. Akan aku belikan kamu HP. Gitu doang, HP. HP apa? Gitu. HP apa? Apakah HP merek A atau merek B atau merek C? Kan nggak tahu. Ini harus disebutkan HP-nya merek apa, warnanya apa, spesifikasinya apa, kan gitu. Tapi nggak cuman global, aku beli kamu HP baru atau aku beli kamu HP, nggak jelas. Ini jual beli yang majhul atau yang disebut sama Nabi tadi gharar. Kemudian di sini ada faedah, ya, terkait poin yang ketiga, jual beli yang ketiga. Idza 'alima al-mushtari sifat asy-syai'il mabi'i ka'an ra'ahu qabla al-'aqdi wa ghairu qabilin lit-taghyir mithlu syira'il awani al-ma'rufati ladal mushtari fal bai'u jaiz. Nah, terkadang jual beli yang seperti itu, yang ghairu musyahadah wa ghairu mausufah tadi, bisa sah. Contohnya bagaimana? Ya, ketika si mushtari ini sebelum terjadi akad jual beli udah pernah lihat barang ini nih. Ya, misal ada orang mau beli mobil ke saya. Sebulan sebelumnya dia udah pernah main ke rumah saya dan lihat mobil saya. Ya, misal sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 24 Juli kan. Ada orang main ke rumah saya, teman saya misalnya main ke rumah saya bertamu dan dia melihat mobil saya terparkir di depan. Ya, terlihat mobil sedan gitu. Dia udah ngelihat nih. Lalu pada bulan berikutnya, bulan depan dia mau beli. Ya, mau beli.
Dan mobil saya itu ternyata misal lagi dipakai sama istri kerja misalnya. Ya, dia datang pagi-pagi jam 7 ke rumah, mobil nggak ada. Mobilnya lagi dipakai istri kerja sampai zuhur, sampai jam 1 siang misalnya. Nah, itu kan barang nggak kelihatan tuh. Tapi dia pernah lihat. Ya. Dia pernah lihat mobil saya. Dia tahu mereknya apa, spesifikasinya apa, dan seterusnya. Nah, itu sah jika terpenuhi dua syarat. Pertama, jika barang tadi itu tidak mengalami perubahan, alla tataghayyar. Tidak mengalami perubahan yang signifikan secara umum. Seperti kalau mobil kan, ya selama sebulan tadi kan mobil insya Allah mobilnya begitu gitu. Tidak akan berubah. Ya, kayak mobil tadi karena dia ngelihat sebulan yang lalu. Terus mau beli sekarang misalnya. Maka mobil kan dalam jarak sebulan itu kan nggak berubah. Ya, secara umum nggak berubah ya, tetap begitu bentuknya. Tapi kalau dia berpotensi dalam waktu sebulan tadi bisa berubah ya seperti makanan, minuman, ya maka itu tidak sah. Ya, itu yang pertama, syaratnya alla tataghayyar ghaliban. Yang kedua, an tuzkarul awsaf halatal aqd. Selaku pemilik, saya harus menyebutkan gimana mobilmu sekarang. Nah, mobil saya sekarang keadaannya begini. Disebutkan awsafnya, sifatnya. Jadi kalau dengan begitu, meskipun dia tidak melihat barangnya saat akad, tapi udah pernah melihat sebelumnya, dan barangnya tadi tidak berpotensi berubah dalam waktu yang tadi dijelaskan, maka jual belinya juga sah. Dengan dua syarat tadi. Tidak berubah dan disebutkan sifat-sifat barang tadi saat akad. Amma in khalafa sifatal muttafaqa 'alaiha fal mushtari bil khiyar baina imda'il 'aqdi aw raddil mabi' wa akhdhi thamani alladhi dafa'ahu sabiqan. Tadi kan syarat yang kedua disebutkan apanya tadi? Sifat-sifat barang tadi. Oh, mobil saya alhamdulillah masih begini. Ternyata pas datang mobilnya, ternyata kok begini? Nah, kata pembelinya. Katanya tadi begitu, kok sekarang begini? Maka saat itu penjual atau pembeli bil khiyar boleh memilih antara melanjutkan akad atau tidak. Naam. Jadi ini pengecualian dalam kasus bai'u ainin ghaibah lam tusyahad tadi. Ya. Taib. Kemudian yang keempat berarti maka disebut bai'ul manafi'. Ini tadi yang kita jelaskan pada saat menjelaskan definisi jual beli secara syariat. Yufidu milka ainin au manfaatin. Jadi jual beli bisa membeli barang, bisa juga membeli manfaat. Dan syaratnya harus ta'bid. Ya, bukan ta'qid, bukan bertempo. Seperti apa? Kahaqqil murur fi ardil ghair, seperti hak untuk lewat, hak untuk melintas di tanah orang lain. Wa hamalahu asy-syaikhul khatibu 'ala al-ijarah. Ya. Dan tapi ini menurut Syekh Khatib Asy-Syirbini, ya, ini yang saya pahami ya, kalau disebut khatib itu Syekh Khatib Asy-Syirbini, penulis kitab Al-Iqna, Syarah Matan Abi Suja' dan penulis Mughnil Muhtaj, Syekh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala, itu jual beli manfaat seperti ini disebut oleh beliau itu namanya bukan jual beli tapi itu ijarah. Tapi sebagaimana tadi yang dijelaskan di awal, jual beli itu bisa juga jual beli manfaat selama syaratnya ala ta'bid. Karena itulah ciri-ciri khas jual beli. Kalau bertempo itu namanya ijarah. Wallahu taala wa a'lam. Apa hukumnya jual beli manfaat? Ya sah selama terpenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu apa tadi? Jenis-jenisnya. Poin yang keenam berarti di sini ya. Sekarang masuk ke rukun jual beli. Ya, rukun jual beli itu ada 3 secara garis besar, secara global, secara umum. Kalau mau diterinci, ditafsil itu ada 6. Maka dikatakan jual beli rukunnya 3 secara garis besar. Ada pelaku akad, aqid yaitu bai' wa mushtari, penjual, pembeli. Kemudian al-ma'qudu alaihi, objek akad, yaitu ada tsaman dan muthman. Ada tsaman
dan muthman. Ya, jadi jual beli itu saman muthman itu bisa jual beli uang dengan uang, nakad dengan nakad. Itu namanya bai'u as-sarf. Jual beli uang, alat tukar menukar uang atau money changer kalau istilahnya di sekarang. Ada juga jual beli an-naqdu dengan al-arud. Barang dengan uang. Nah, itu yang sering terjadi sekarang. Kita beli HP dengan uang, kita beli makanan dengan uang, itu uang dengan barang. Ada juga jual beli yang ardun atau arud bi ard, barang dengan barang. Ini disebut dengan barter. Al-ijab wal qabul. Nah, ada sighah di situ, ijab dan qabul. Ya, jadi jual beli rukunnya 3, al-aqid, al-maqud, dan sighah. Kalau dirinci jadi 6. Al-aqid ada 2, bai' mushtari. Al-ma'qud ada 2, al-thaman wal muthman. Dan yang ketiga, as-sighah juga ada 2, ada ijab, ada qabul. Dari sini kita ketahui jual beli itu kan tadi definisikan akad, ya, ada ijab, ada qabul, sebagaimana disebutkan di sini rukun. Maka diketahui jual beli mu'atah, jual beli yang tidak ada lafaz ijab qabulnya, itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Karena kenapa harus pakai ijab qabul? Karena untuk mengetahui ridha, dan ridha itu kan amrun batini. Seseorang itu tahu ridha jual belinya atau tidak dari mana? Dari lafaz. Sehingga dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, jual beli mu'atah itu tidak sah. Jadi harus ada lafaz ijab qabulnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian sebelum masuk ke syarat, insyaallah kita hari ini akan membahas 2 rukun, yaitu syarat ma'qud, syarat objek akad, dan syarat al-aqid, syarat pelaku akad. Syarat sighah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Sebelum masuk ke situ, tadi apa sih hukum jual beli? Hukum jual beli itu terbagi menjadi 5. Pertama, hukum asal nih. Apa hukum asal jual beli? Boleh, mubah. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah bolehkan jual beli, dan Allah haramkan riba. Hukum jual beli mubah. Ya, itu hukum asalnya. Lalu bisa menjadi wajib. Nah, kapan jual beli menjadi wajib? Yaitu seperti bai'ut ta'am lil muttar ilaihi, jual beli makanan kepada orang yang sangat membutuhkan makanan. Kalau enggak kita jual, dia bisa meninggal. Atau jual beli pakaian dingin, ya, jual beli pakaian dingin di musim dingin. Orang butuh beli itu. Ya, kalau kita enggak jual baju itu, orang akan mati kedinginan. Nah, ini termasuk bai'ul muttar, bai'u syai'in lil muttar. Maka hukumnya wajib. Bisa menjadi sunnah. Apa contoh jual beli yang sifatnya sunnah? Seperti menjual beli barang-barang yang dibutuhkan seseorang, ma yahtajuhun nas. Barang-barang yang dibutuhkan oleh orang. Ya. Dan juga contohnya jual beli siwak. Karena siwak hukumnya sunnah, maka jual beli siwak juga hukumnya sunnah. Jual beli buku-buku ilmu, buku-buku ilmu pengetahuan, ya, apalagi ilmu syar'i, jual beli buku tafsir, kitab-kitab itu, ya, pedagang-pedagang kitab itu, ya, maka dihukumi sebagai sunnah. Jual beli buku-buku yang bermanfaat tadi kan, maka dihukumi jual belinya sifatnya sunnah. Kemudian ada jual beli yang sifatnya makruh. Contohnya apa? Kata ulama Syafi'iyah itu jual beli kain kafan. Kenapa dikatakan makruh? Ya, karena nanti penjualnya berharap banyak orang yang meninggal dan bisa beli kain kafan sama dia. Ya, itu makruh. Atau contoh lain jual beli catur. Karena main catur dalam mazhab Syafi'i makruh. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Nailur Raja. Dalam kitab Nailur Raja ada itu disebutkan hukum main catur, syatranj gitu ya. Makruh. Kemudian contoh lain adalah jual beli bai'ul inab liman yutawahham atau liman yatawahamu annahu yattakhidhuha khamran. Jual beli anggur yang mana kita
ini nih berprasangka kalau anggur kita akan dipakai untuk bahan baku bikin khamr. Tapi itu tawahum. Artinya baru 40% keyakinan kita kalau ini bakal dijadikan khamr. Masih tawahum. Belum ghalabatul dzan, apalagi belum yakin. Masih kemungkinan kecil. Nah, istilahnya masih kemungkinan kecil barang kita ini, anggur kita dibeli sama dia akan dijadikan khamr. Maka apa hukum seperti ini? Hukumnya makruh jual belinya. Tapi kalau kita udah ghalabatul dzan, kemungkinan besar ini bakal dipakai untuk bikin khamr, apalagi kalau udah yakin, maka jual belinya diharamkan. Ya, maka ada contoh lagi. Maka begitu makruh tadi ya. Kemudian ada jual beli yang sifatnya haram. Tadi ada haram sah dan haram tapi tidak sah, dan haram gak sah. Jual beli haram, jual belinya disifati haram tapi sah. Seperti apa? Jual beli saat azan kedua. Jual beli saat azan kedua sholat Jumat, ini dikatakan haram. Nah, kalau jual beli pada saat azan pertama, dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan ya makruh karena masih azan pertama. Tapi kalau udah jual belinya azan kedua, jual belinya haram tapi sah. Karena jual belinya terpenuhi syarat dan rukun, cuman berbarengan dengan larangan jual beli dalam ayat Allah itu kan. Apa itu? Astagfirullah, dalam surah Al-Jumu'ah itu kan. Fadharul bai'. Ya. Lupa saya ayatnya. Jadi itu haram tapi sah. Karena dia tidak melanggar rukun dan syarat dalam jual beli, tapi melanggar amrun khariji, sesuatu yang di luar dalam akad tadi. Maka haram tapi sah. Dan contoh kedua, bai'u muslim ala bai'i akhihi. Jual beli terhadap jual beli saudaranya. Membeli barang di atas pembelian saudaranya. Nah, ini termasuk jual beli yang haram tapi sah. Lalu ada jual beli yang haram tapi tidak sah, haram dan nggak sah gitu. Seperti bai'ul gharar tadi, jika menyelisihi salah satu syarat jual beli, rukun dan syarat jual beli. Seperti jual beli khamr, itu bukan mal karena khamr najis. Atau jual beli yang tidak bermanfaat secara hukum syariat, dia suci tapi nggak bermanfaat. Seperti apa? Ya seperti buku sihir, buku yang isinya pemikiran-pemikiran sesat, ya buku ajaran sesat seperti bukunya orang liberal yang mengajarkan di sana pemikiran liberal yang merusak akidah Islam. Nah, ini bukunya haram dijual belikan dan nggak sah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke pertama syarat syarat objek akad. Qala al-musannif rahimahullah wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'un bihi mamluk wa la yasihhu bai'u 'ainin najisah wala ma la manfa'ata fihi. Diperbolehkan sah jual beli segala sesuatu yang sifatnya suci dan bermanfaat dan mamluk dimiliki, dan tidak sah jual beli barang yang najis dan tidak bermanfaat. Hadhihi hiya syurutul ma'qudi alaihi. Ini syarat untuk rukun yang kedua, yaitu objek akad, as-saman wal musman. Syaratnya apa? An yakuna tahiran, harus suci. Fabai'ul 'ainin najisah la yasihhu kal khamri awil maitati aw syai'il mutanajjis. Berarti jual beli yang sifatnya najis, barangnya tadi najis atau mutanajjis. Ya, seperti kalau yang najis ya khamr, bangkai, ya anjing dan babi itu najis, najisul ain malah. Atau barang yang mutanajis, dia awalnya suci tapi terkena najis, maka juga nggak sah. Ya, maka juga tidak sah. Nah, untuk yang mutanajis ini, barang yang ternajisi, jika dia bisa yumkin tathiruhu bil ghusli atau bil ghasl, dia bisa disucikan dengan air, dicuci
maka sah jual belinya. Tapi kalau tidak bisa dibersihkan dengan dicuci, maka nggak sah. Berarti dikatakan dalam Hasyiah Al-Bajuri itu seperti mukatharah. Ada air terkena najis. Ya, misalnya ada air 1 botol, kan kurang 2 kulah tuh. Airnya kurang 2 kulah. 1 botol air terkena najis. Maka kalau itu kurang 2 kulah, maka langsung ternajisi. Nah, biar najisnya hilang gimana? Ditambah airnya sampai 2 kulah. Ketika sudah 2 kulah, dilihat air tadi tidak berubah bau, rasa, dan warna, maka suci. Ini kan namanya metode mukatharah, memperbanyak. Mensucikannya dengan cara mukatharah, bukan dengan cara al-ghusl, dicuci, maka juga tidak sah. Jadi dirinci di sini, sesuatu yang najis, sesuatu yang ternajisi, itu jika yumkin tathiruhu bil ghasli, maka dia sah. Seperti baju terkena darah. Apa hukum menjual baju yang berdarah tadi? Ya boleh, dengan syarat bisa dicuci dengan air. Tapi kalau la yumkin tathiruhu atau yumkin tathiruhu bi ghairil ghasli, tanpa selain dibasuh, maka itu tidak sah juga. Seperti berarti contohnya kulit bangkai itu kan bisa disucikan tuh. Tapi disucikannya bukan dengan cara ghasl, tapi dengan cara ad-dibagh, dengan cara disamak. Maka dari sini juga dikatakan tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. Ya, ini jual beli dilarang. Ya, Nabi dan Rasulnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, dan khinzir. Ini najis. Wal asnam, berhala suci nggak? Suci. Jika terbuat dari benda suci, ya berhalanya suci. Terbuat dari kayu, suci. Cuman dia manfaatnya haram, ya, untuk menyembah selain Allah. Masalah yahrumu bai'ul kalbi awil khinziri wa thamanuhu malun haramun. Nah, ini tadi. Berarti jual beli anjing dan babi haram, karena dia bendanya najis, bukan tahir. Jadi melanggar syarat yang pertama dari ma'qudu alaihi. Dan uang hasil jual belinya juga disebut sebagai harta yang haram. Begitu juga dengan jual beli khamr, ya. Ya, perusahaan ada misalnya pedagang khamr, orang muslim dagang khamr, ya maka haram. Dan penghasilannya pun haram, karena dia barang najis. Bahkan khamr diharamkan dalam syariat. Idza tanajjasa asy-syai'u fayahrumu bai'uhu wa kadzalika yahrumu at-tasadduqu bihi 'alal fuqara. Kalau barang tadi ternajisi, ya maka haram diperjualbelikan. Dengan begitu haram juga bersedekah dengannya untuk fakir miskin. Ya, bersedekah dengan khamr, nah, tidak boleh. Bersedekah dengan anjing, bersedekah dengan babi, ya, sesuatu yang najis, maka tidak diperbolehkan. Syarat yang kedua, an yakuna muntafa'an bihi syar'an. Bermanfaat barang tadi, punya manfaat yang mubah, yang dibolehkan syariat. Meskipun manfaat tadi baru ada di masa yang akan datang. Ya, meskipun yang penting ada manfaatnya, meskipun manfaatnya tadi nggak harus ada sekarang. Nah, meskipun manfaatnya akan ada di masa yang akan datang, itu juga diperbolehkan. Ai fi ma la yata'atta minhu an-naf'u halan. Fala yasihhu bai'u ma la naf'a fihi. Tidak boleh menjual barang, jual beli sesuatu yang manfaat barang tadi nggak ada. Mungkin karena sangat sedikit, liqillatih atau li khissatih. Karena khasis, ya. Apa khasis itu? Ya.
jelek atau buruk gitu. Contohnya apa? Bai'u hasyaratin darratin au bai'u aqrabin au hada'ah. Ya, jual satu biji nasi misalnya. Ya, jual satu biji nasi. Nah, ini manfaatnya apa? Satu biji beras atau satu biji gandum. Manfaatnya apa? Ya, sangat sedikit, qalil, tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Atau jual beli, ini hasyarah, ini serangga. Jual beli hasyaratin darrah, serangga berbahaya. Ini serangga. Ya, itu karena dia khasis, serangga. Jual beli, misalnya jual beli nyamuk, jual beli lalat, jual beli semut, ya, hasyarat. Atau jual beli akrab, kalajengking, atau hada'ah. Hada'ah ini saya lihat di terjemahan itu sejenis burung, ya, atau burung raja wali, Allah alam. Au bai'u habbatin wahidah minal aruz. Nah, ini yang tadi liqillatih, karena sedikit. Jual beli satu biji beras, jual beli satu biji gandum. Apa kegunaannya, ya kan? Jaid. Masalah. Nah, di sini ada tambahan. Rajulun yajri abhathan 'alal hasyarati awil aqarib fayahtaju ila syira'iha lil ilmi wal mudarasah fajaiz. Nah, jadi dulu, ya sebagaimana kata Syekh Labib juga dalam penjelasannya dalam Fathul Qarib, dulu dalam kajian Fathul Qarib, akrab, kalajengking itu dulu memang tidak bermanfaat, nggak ada manfaatnya. Tapi sekarang setelah perkembangan zaman diketahui ada manfaatnya. Sebagaimana tadi, ada orang peneliti ingin meneliti kalajengking. Ya, ingin meneliti serangga atau kalajengking tadi. Maka ini kan ada efek manfaatnya. Ya, juga dikatakan bisa jadi obat itu, kalajengking itu bisa jadi untuk obat. Ya. Jadi peneliti ini butuh hewan akrab tadi, kalajengking tadi untuk bahan penelitian dia. Artinya kan ada manfaat di situ. Maka menjadi boleh. Jadi kalau dulunya nggak bermanfaat dan sekarang seiring perkembangan zaman ada manfaatnya, maka dia diperbolehkan, ya, meskipun masuk dalam kata kalimat hasyarat, ya, dia diperbolehkan. Yang ketiga, an yakuna lil aqidi alaihi wilayatut tasarruf, ya, artinya ini mamluk tadi, barangnya dimiliki, tak boleh menjual beli barang orang lain tanpa seizin orang yang punya. Fala yasihhu bai'u malil ghairi illa bitawkilin aw idnin minal malik. Maka enggak boleh menjual barang orang lain kecuali dia jadi wakil. Nah, jadi wakil atau sudah diizinkan oleh yang punya. Karena Rasul bersabda, la bai'a illa fima tamalluk. Ya, atau apa tuh? La tabi' ma laisa indak, kan gitu hadisnya dalam kitab Al-Wajiz itu Syekh Al-Badawi, la tabi' ma laisa indak, jangan jual apa yang bukan milikmu. Masalah. Nah, dari sini kita ada far'un, ada cabang di sini, masalah cabang. Bai'ul fuduli batil. Jual beli fuduli. Apa itu jual beli fuduli? Al-faduli an yabi'a syakhsun sil'ata akhar biduni idnihi aw tawkilin minhu. Ya, melakukan akad jual beli, ya, tanpa seizin yang punya. Dan juga tidak dengan akad wakalah, tidak diwakilkan, maka ini batil, tidak sah. Tidak sah. Baik nanti meskipun si yang dibelikan tadi dia mengizinkan setelahnya atau enggak, mutlakan, enggak sah. Dan ini mazhab qaul jadid, dan ini yang mu'tamad. Tapi kalau qaul qadim itu kalau nanti diizinkan, dibolehkan, maka jadi halal, boleh. Tapi kalau nggak diizinkan maka nggak boleh. Jadi bai'ul fuduli, qaul qadim itu dirinci. Kalau nanti dibolehkan sama pemilik maka sah. Kalau nggak dibolehkan maka nggak sah. Dan ini mazhab Imam Malik. Mazhab qadimnya Syafi'i dan juga termasuk mazhabnya Imam Malik.
Tapi yang al-jadid, qaul jadidnya Syafi'i, dan ini yang mu'tamad dalam mazhab, tidak sah mutlaqan. Contohnya apa bai'ul fuduli itu? Ini contohnya sederhana gini. A sama B. Si B nitip uang. Nitip uang 500.000 rupiah kepada si A. Nah, suatu ketika si A ini jalan-jalan ke toko kitab misalnya, ke toko kitab, dan dia melihat kitab, misalnya kitabnya kitab Mu'nisul Jalis Syarah Yaqutun Nafis karya Syekh Mustafa Abdul Nabi hafizahullahu ta'ala. Nah, si A ini tahu si B itu pengen banget punya kitab Yaqut Nafis. Si A tahu kalau si B itu pengen banget beli kitab Yaqut Nafis. Pernah ngobrol soalnya. Udah nyari-nyari di internet tapi kok nggak ketemu, stoknya habis terus. Nah, kata si B. Ya. Nah, karena si A tahu si B itu pengen punya kitab Yaqut Nafis, kan tadi si B nitip uang sama si A 500.000. Nah, si A tanpa bilang ke si B langsung beli tuh kitab tuh. Nih tujuannya biar surprise gitu mungkin ya. Ah, nih gua beliin aja nih kitabnya nih. Gua beliin aja kitabnya nih. Ya. Terus nanti kasih ke dia. Pasti dia seneng. Misalnya gitu kan. Dibelilah kitab Yaqut Nafis tadi pakai uang yang tadi dititipin oleh si B ke dia. Nah, kemudian dibawa ke rumah. Nih gue dapat nih kitab Mu'nisul Jalis nih, katanya ente pengen banget kitab ini. Nah, apa hukum jual beli seperti ini? Ya, itu namanya bai'ul fuduli atau faduli, tidak sah. Meskipun nanti si B bilang, Masya Allah, Alhamdulillah, makasih ya, setuju kan berarti? Tidak sah. Karena si A memakai uang si B untuk beli kitab tanpa izin dulu ke si B. Itu namanya bai'ul faduli. Ya. Maka ini mutlak tidak sah. Menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dan itu qaul jadid. Masalah. Idza dhanna al-warithu anna al-muwarritha hayyun faba'a nasibahu fil mirath, thumma tabayyana anna al-muwarritha mata, sahha al-bay'u litabayyana anna asy-syai'a milkuhu. Nah, ini terkait kaidah ya al-ibratu fil uqud fi nafsil amr la bima fi dhannil mukallaf. Beda dengan ibadah ya. Al-ibratu fil ibadah ma fi nafsi wa fi nafsil amr. Ya, ma fi nafsil amr wa fi ma dhanna al-mukallaf. Itu dalam kaidah fiqhiyah ya. Jadi gini, maksudnya gini. Ada orang si A ya. Dia menjual mobil ayahnya. Saat dia menjual mobil ayahnya itu ya, dia mengira ayahnya masih hidup. Artinya dia menjual yang bukan miliknya. Ya, karena dia pengen jual mobil ayahnya biar dapat duit misalnya. Dia nekat jual mobil bapaknya tanpa seizin bapaknya. Dia mengira saat menjual mobil tadi, terjadi akad jual beli tadi, dia mengira bapaknya sudah meninggal. Sudah meninggal. Ternyata setelah terjadi akad jual beli, baru tahu tabayyana bahwasanya bapaknya udah seminggu yang lalu wafat. Nah, jadi saat terjadi akad, faktanya mobil tadi udah jadi milik dia karena dia ahli warisnya. Tapi saat dia menjual tadi, dia mengira bapaknya masih hidup. Nah, apa hukum jual beli seperti ini? Sah, litabayyana anna syai'a milkahu au milkuhu. Karena faktanya dia menjual mobil tadi itu sudah jadi milik dia dari warisan. Meskipun dia mengira ayahnya masih hidup. Nah, ini dia tadi praktek kaidah al-ibratu fil uqud ma fi nafsil amr. Secara nyata, secara praktek, secara fakta, realita, barang yang dia jual tadi adalah milik dia. Meskipun dia mengira itu masih milik bapaknya. Jahit ya.
Itu pembahasannya dalam fikih muamalah dalam qadiyah fiqhiyah. Ya, ada juga dijelaskan di kitabnya Syekh Labib Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudaimiyah itu. An yakuna maqduran ala taslimihi. Ya, barang tadi bisa diserah terimakan. Fa idza ba'al hawa aw samakan fil ma aw usfuran ala syajar fa batilun haitsul gharar. Ya, jual beli hawa, ba'al hawa. Jual beli hawa. Ya, atau jual beli ikan di air, atau jual beli burung yang ada di pohon. Ini gharar. Ya, terdapat gharar karena tidak mampu diserah terimakan. Idza lam yatimmat taslim illa biqat au idza lam yatimmat taslimu illa biqat'i juz'in minasyai'il mabi' fa batil. Dan jika serah terima tadi tidak bisa terwujud kecuali harus memotong sebagian dari barang yang diperjualbelikan juga batil. Dia akan merusak barang kan gitu. Nah, perlu diperhatikan maksudnya maqduran ala taslimihi ay la budda 'ala al-mushtari qadiran ala tasallumihi. Artinya si pembeli bisa untuk mengambil barang tadi, menerima barang yang dia beli tadi. Wa in kana al-bai'u 'ajizan 'anit taslim. Meskipun si penjual tidak bisa melakukan serah terima, tapi si pembeli bisa. Misal gini, si penjual, dia jual mobil nih, si penjual jual mobil, tapi dia bilang mobil saya sedang dicuri atau digosok, dirampas sama si C. Kalau kamu bisa, saya jual mobil saya itu, kalau kamu bisa mengambilnya dari si C, maka mobil itu akan saya jual sama kamu. Jadi si A nggak bisa, si A nggak bisa menjual mobil yang digosok sama si C kepada si B. Tapi si B bisa ngambil, mungkin si B ini polisi misalnya, ya, atau aparat, ya, tentara. Dia bisa mengambil mobil si A dari si C. Nah, maka boleh jual belinya sah. Ya, jual belinya sah. Yang penting si pembeli atau si B tadi bisa tasallum atau taslim barangnya si A. Ayyakuna ma'luman lil aqidaini. Nah, ini tadi. Barangnya itu maklum, bukan majhul. Kalau majhul nanti bisa kena gharar. Di sana jual beli gharar berarti. Apa yang diketahui baik barangnya, kemudian jumlahnya dan spesifikasinya. Diketahui bihaitsu tantafil jahalatu wal ghararu lima rawa Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Ya, diketahui jenisnya, jumlahnya dan sifatnya. Ya. Jadi kalau tadi jual beli, kasih saya uang, nanti saya belikan kamu HP. Ini kan baru nggak diketahui nih, HP doang nih. HP-nya itu mereknya apa, berapa jumlah HP-nya, dan speknya bagaimana. Nah, ini kan nggak diketahui. Jadi harus ketahui dulu. Ntar kasih saya duit 3 juta, ntar gua beliin lu HP, misalnya HP Samsung, ya, warna putih, satu biji, ya, satu buah, ya, kemudian speknya begini, ya, memorinya sekian giga, kameranya sekian megapiksel, ya, lengkap aplikasinya ini. Nah, speknya begini, pokoknya dijelaskan secara rinci. Itu baru namanya jual beli yang ma'lum. Begitu pula dengan harganya. Jadi wallahu a'lam, jual beli misalnya bayar seikhlasnya, ini nggak diperbolehkan ini. Ya, silakan nanti bayar seikhlasnya. Ini kalau dia niatnya akadnya sosial, berdonasi, akadnya sosial, bersedekah, ya boleh. Silakan makan sepuasnya. Silakan ini ada nasi uduk atau apa, bayar seikhlasnya. Nggak boleh seikhlasnya, karena tadi harus maklum, baik itu tsaman ataupun musman. Kalau dia akadnya sosial, tidak komersil, ya boleh, karena dia akadnya sedekah, kan niatnya sedekah. Tapi kalau akadnya komersil, mencari untung, ya nggak boleh, bayar seikhlasnya, nggak boleh. Ya, harus jelas, baik tsaman ataupun musman.
Oke, kemudian masalah idza qala al-ba'i'u bi'tuka al-athwab allati ja'atni amsi min as-Su'udiyah fa batil haitsu al-jahalah wal gharar. Haitsul jahalatu wal gharar. Ini sama tadi ya. Aku jual baju kepadamu yang kemarin datang dari Saudi. Atau aku jual sama kamu kitab yang baru datang dari Saudi kemarin. Terus kata pembeli, qabil tu, ya. Ya, oke, setuju. Nggak boleh. Kitabnya apa? Ya. Kitabnya apa? Berapa jilid? Ya, kualitasnya bagaimana? Kan nggak tahu. Ini namanya jual beli jahalah dan ini gharar. Akan merugikan salah satu pihak dari pelaku akad. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadinya mau kita baca syurutul aqid juga, tapi sepertinya sudah lebih 1 jam. Ya, maka insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau mungkin salah baca, mohon dimaafkan. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.